Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Arianto. Ada yang bisa dibantu Pak Arianto? Jadi Pak Andi, mohon maaf Pak Andi untuk mengganggu waktunya siang ini. Kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang SMK Negeri 1 Biado untuk memenuhi tugas CGP, salah satunya yaitu mewawancarai kepala sekolah Pak Andi. Karena Pak Andi sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Biado ini nanti akan kami sampaikan terkait pengambilan keputusan kepala sekolah Pak. Dalam beberapa kasus barangkali di sekolah SMK Negeri 1 Biado ada beberapa kasus yang dilematis, dalam arti ada beberapa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sangat sulit. Mungkin Pak Andi bisa menceritakan Pak salah satu kasus yang dilematis menurut Pak Andi seperti apa? Semisal kasus dilema itu kita harus mengambil keputusan di antara yang mana keduanya itu benar, ya, sama-sama benar, tetapi kita ambil salah satu. Banyak mungkin di teman-teman mereka itu sudah benar melakukan kegiatan, tapi itu tidak bisa di SPJ-kan. Menurut aturan itu harus dilaksanakan, dan SPJ itu tidak bisa dibiayai. Nah, itu memang harus benar-benar kita kaji dan harus benar kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Itu salah satu dilema etika yang sering kita hadapi. Begitu Pak Arianto. Salah satu SPJ yang tidak bisa di SPJ-kan ya Pak Andi ya. Oke, terima kasih Pak Andi atas studi kasus yang telah Pak Andi sampaikan tadi. Berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak Andi yang nanti akan saya sampaikan, yaitu terkait selama ini Pak, bagaimana Pak Andi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral. Begini Pak Arianto, ketika ada sebuah kasus, sebelum mengambil keputusan kita harus bisa mencari fakta-fakta yang mendukung dari kasus tersebut. Fakta-fakta ya. Setelah fakta itu ditemui, maka kita petakan itu termasuk ke benar-benar semua atau termasuk ke benar salah. Kalau emang itu benar semua, ya, maka itu termasuk ke dilema etika. Tapi kalau salah satu ada yang salah, maka itu masuk ke bujukan moral. Itu cara mengidentifikasinya Pak Arianto. Berarti harus benar-benar diidentifikasi dulu Ya, fakta-fakta yang mendukung di kasus itu apa aja ya Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi. Untuk selama ini Pak Andi, bagaimana Pak Andi bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMK Negeri 1 Biado ini Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, bisa dikatakan di dilema etika ya. Biasanya saya melakukan langkah pengujian Mas. Kalau tidak salah itu ada 9 langkah pengujian yang harus saya lakukan untuk mengetahui dan mengambil keputusan dalam penentuan dilema etika. Ada 9 berarti Pak ya. Berarti dilihat dulu ya 9 itu ya. Diimplementasikan Mas. Tidak harus 9 semua dijalankan. Mungkin pada langkah keempat biasanya kita sudah bisa memutuskan. Dan tidak harus 9-nya tidak harus semua diimplementasikan dulu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Untuk berikutnya Pak Andi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Andi bisa lakukan Pak selama ini? Kalau selama ini prosedurnya, pertama saya harus melihat dulu dan mengumpulkan fakta dari kasus yang ada. Seandainya fakta itu kok belum terkumpul, maka saya melakukan pengujian di 9 langkah kebenaran. Ya, ketika di 9 langkah kebenaran itu kok ada fakta yang masih belum kuat, maka saya membentuk sebuah tim untuk menemukan fakta-fakta yang lain. Begitu Pak Arianto. Oke, terima kasih. Berarti membentuk tim dulu Pak ya. Bentuk tim, terus nanti menentukan ya. Oke. Terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak yang saya tanyakan, untuk hal-hal seperti apa atau hal-hal apa saja Pak Andi yang selama ini
Pak Andi anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita membentuk tim terlebih dahulu, Mas. Dengan membentuk tim nanti kan makin banyak fakta yang bisa ditemukan, kemudian kita bisa melihat peraturan-peraturan menjadi lebih banyak, mana yang bertentangan dan mana yang tidak, sehingga di situ akan lebih jelas. Kemudian setelah itu kita akan juga mendapatkan pertimbangan ketika sudah ada keputusan yang akan dipilih, efeknya apa, akibatnya apa. Nah dari situ, dari tim kan memberikan masukan juga akibat dari keputusan yang diambil. Maka kita mencari yang akibatnya paling ringan. Syukur-syukur kalau tidak ada akibatnya. Jadi mencari ini Pak ya, akibat yang paling ringan dulu dengan sebelumnya membentuk tim ya, tim untuk mencari masukan ringan dari keputusan yang diambil. Oh, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Andi, untuk hal-hal apa saja Pak ya yang selama ini bisa dikatakan merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu ketika kita akan menemukan faktanya, Mas. Ya, karena kan banyak kasus yang terkadang itu saya tidak bisa masuk atau itu di luar pengetahuan saya. Nah, dalam menemukan fakta itu perlunya kita membentuk sebuah tim. Nah, tantangannya di situ. Jadi menemukan faktanya. Bagaimana cara kita menemukan fakta-fakta yang mendukung. Nah, apalagi kalau saya kesulitan ya, biasanya saya membentuk tim untuk menemukan fakta-fakta tersebut. Jadi pembentukan tim itu mencari masukan Pak ya, masukan dari masing-masing ya. Jadi seperti apa nanti bisa diputuskan seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Untuk berikutnya Pak Andi, ini ada pertanyaan, apakah Pak Andi memiliki sebuah tata kelola atau tata kelola jadwal atau ini jadwal ya Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Dilema etika itu apakah Pak Andi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tadi Pak sesuai dengan untuk menyelesaikannya Pak? Kalau penyelesaian kasus kita melihat dulu Pak Arianto seberapa tinggi tingkat kasus tersebut. Seandainya kasus itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan di tempat itu, maka segera diselesaikan. Segera saya selesaikan dan segera saya ambil keputusan. Tetapi seandainya kok itu tidak bisa saya selesaikan, maka saya membuat schedule, membuat jadwal, mulai dari pembentukan tim dan penggalian informasi sampai akhirnya pengambilan keputusan. Jadi kita melihat dulu Mas, kasusnya seberat apa yang harus diselesaikan, dilema etika ataupun seberat apa dulu dilihat dulu gitu ya Pak ya. Oke Pak Andi, terima kasih Pak. Terus untuk bentuk atau prosedurnya Pak seperti apa ya Pak Andi bisa jalankan Pak? Kalau bentuk prosedurnya pasti ya penerapannya ya. Iya tadi itu Pak. Pertama saya akan menganalisa dari dilema etika tersebut, ya. Apakah ada peraturan-peraturan yang dilanggar, ya. Kemudian siapa yang diuntungkan, baru saya mengambil keputusan. Seandainya kalau itu tidak saya temukan, nah, maka baru saya ke langkah yang kedua, menjalankan 9 langkah penguji kebenaran dengan tim yang ada. Jadi memanfaatkan tim ya Pak ya, yang ada ya. Oke Pak, terima kasih Pak Andi. Berikutnya ini Pak Andi, yang saya tanyakan adalah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Andi dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang belum tentu ya Mas ya. Itu biasanya saya membentuk sebuah tim dari teman-teman yang emang tahu kasus yang sedang kita pelajari. Ya. Jadi tidak tergantung pada seseorang. Lalu saya memilih sebuah tim yang emang tahu ataupun yang sudah pernah mengalami dari kasus tersebut. Kebanyakan yang saya lakukan faktor pendukung utamanya
di tim kerja. Ya, tim kerja yang membentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Itu Pak Mayan. Iya, berarti membentuk tim kerja ya Pak ya, untuk tim kerja untuk menyelesaikan kasus-kasus itu ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi. Berikutnya ini Pak, ada pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan Pak Adi tadi. Pembelajaran apa Pak Andi yang dapat Pak Andi petik dari pengalaman Pak Andi sebagai pengambil keputusan di dilema etika tadi? Ketika kita mengambil keputusan Pak Arianto, kita perlu melihat akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil. Yang kedua, kita perlu menyadarkan rekan-rekan, baik itu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, dari keputusan yang kita ambil. Karena banyak di ada teman-teman tuh yang belum menyadari atau mungkin belum tahu aturan ketentuan ketika kita melaksanakan tugas. Makanya perlu dipertimbangkan ketika mengambil keputusan itu efek apa yang akan ditimbulkan, akibat apa yang ditimbulkan, dan siapa aja yang nanti akan terkena imbasnya. Gitu Pak Hari. Jadi dipikir dulu ya Pak sebelum keputusan itu diputuskan ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Untuk berikutnya Pak Adi, untuk waktu Pak yang telah diberikan pada kami, semoga dari apa yang telah Pak Adi sampaikan terkait kasus-kasus dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak, menjadikan kami banyak belajar dalam pengambilan keputusan Pak Adi. Terima kasih, mungkin itu Pak dari saya, pertanyaan mengganggu waktunya sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Waalaikumsalam Pak Ngarianto. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua hari ini. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Iman. Ji. Mengganggu waktunya. Ji. Kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang untuk memenuhi tugas CGP. Salah satunya yaitu mewawancarai kepala sekolah Pak. Nah, karena Bapak Iman ya, Pak Iman sebagai kepala sekolah SMK NU Bandar, Kabupaten Batang ya Pak ya. Ini nanti akan kami sampaikan terkait pengambilan keputusan Pak. Pengambilan keputusan kepala sekolah dalam beberapa kasus. Barangkali di sekolah Pak Iman ada beberapa kasus yang dilematis. Ya, dalam arti ada beberapa pengambilan keputusan itu sangat sulit. Coba bisa Bapak Iman ceritakan Pak, salah satu kasus yang dilematis untuk menurut Bapak seperti apa? Gitu, Pak. Terima kasih Pak Ngarianto terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau di sekolah kami memang pertama kan ada masalah itu kan dari BK dari BK yang melaporkan ke kita bahwa itu ada masalah seperti ini gitu. Nah terakhir misalkan kemarin terakhir itu adalah siswa yang kita keluarkan karena memang poin atau istilahnya itu sudah melanggar tata tertib yang begitu fatal lah istilahnya. Melanggar tata tertib sekolah terutama. Iya. Kita adakan rapat internal dulu dari BK, terus wali kelas, terus sama wakil kepala sekolah ataupun ketua kompetensi keahlian dengan kepala sekolah. Nah di situ dirapatkan dulu, dimunculkan permasalahan itu apa. Nah terakhir setelah muncul masalah itu kok sulit. Dan tadi yang seperti dengan sampaikan memang kita harus mencari bukti-bukti yang otentik dulu Pak. Kita mencari bukti-bukti yang otentik gitu, sehingga saat kita mengambil keputusan itu betul-betul tidak merugikan baik anak ataupun pihak manapun seperti itu. Nah, setelah itu baru kita undang orang tua, kita jelaskan permasalahannya, baru kita sampaikan bahwa misalkan kok anak ini sudah tidak bisa kami bimbing lagi di SMK NU Bandar, ya kita sarankan untuk
mencari di sekolah lain. Siapa tahu di sekolah lain itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ji. Jadi intinya dirapatkan di manajemen dulu ya Pak. Iya. Ya, nanti cari keputusan yang terbaik seperti apa. Ngoten Ji, nggih. betul. Nggih. Seperti itu. Terima kasih Pak Iman atas jawabannya. Kemudian ini Pak, atas kasus yang telah disampaikan tadi ya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak Iman yang nanti akan saya sampaikan, yaitu selama ini bagaimana Pak Iman dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak. Oke. Jadi saat kita memilih kasus-kasus itu ya memang sebenarnya kita juga kesulitan sebenarnya, ya kan? Karena kan hal-hal seperti itu kan kita nggak pingin, yang namanya pendidikan anak itu kan harusnya lebih baik ya, tapi memang harus ada seperti itu. Betul. Karena memang Iya. dari sekian ratus anak itu pasti ada yang seperti itu. Akhirnya kita harus mengambil keputusan kan. Nah, saat kita mengidentifikasi itu ya kita di dalam informasi dari guru-guru di dalam kelasnya bagaimana, terus nanti saat dengan teman-temannya itu bener nggak anak-anak ini seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar laporan langsung, kita tidak lanjut mengambil sepihak, tidak. Jadi kita harus mencari sumber-sumber tadi itu, kita mencari fakta-fakta dulu, Fakta pendukung ya, ya, intinya ya. betul. Baru kita ambil keputusan itu tadi. Berarti seperti itu nggih Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Iman. Oke. Selanjutnya Pak Iman, selama ini ya, bagaimana Pak Iman menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Pak Iman, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, dua kepentingan yang sama Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi kalau misalkan muncul kasus seperti itu, ya tetap kita mencari skala prioritas yang mana kita dahulukan, Pak. Prioritaskan ya. Iya kan, benar semuanya kebajikan benar. dan benar semua. Jadi kita tetap memilih mana sih yang paling baik untuk nanti untuk anak ini seperti itu. Meskipun kadang ya menyakitkan gitu. Keputusan itu menyakitkan. Benar, tapi ya harus menyakitkan. Tapi ya itulah. Jadi kita tetap dalam musyawarah itu ya kita buat istilahnya kita diskusikan bersama itu. Jadi putusan akhir memang saya mengambil setelah mempertimbangkan mana itu tadi ya kita harus memutuskan, ya itu tadi saya melihat yang pertama yang saya lakukan adalah mana yang terbaik untuk anak tersebut. Kalau memang itu kasusnya saya melihat kalau itu kasusnya untuk guru ya saya melihat yang tingkat istilahnya argumentasi atau istilahnya meyakinkan atau istilahnya apa ya argumennya dari masing-masing pendapat itu yang mana yang paling baik ataupun yang paling apa ya istilahnya ya yang paling dekat dengan sesuai dengan norma yang ada ataupun sesuai dengan keputusan ya kita ambil seperti itu. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya. Siap. Selanjutnya Pak Iman, ini saya ingin menanyakan Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak Iman yang biasa dilakukan Pak Iman lakukan selama ini? Dalam artian prosedur mengambil keputusan atau yang mengambil keputusan, yang prosedur saya yang pertama tadi satu, kita harus menanyakan kepada semua pihak yang terkait yang pertama, terus yang kedua membuktikan pernyataan-pernyataan itu dengan bukti real di lapangan. Kalau sudah kita lihat dengan peraturan yang ada, setelah itu kita musyawarahkan itu, baru masukan-masukan baru itu sebagai dasar pengambilan keputusan kita. Prosedurnya seperti itu ya, urutannya ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Iman. Ya. Selanjutnya Pak Iman, hal-hal apa saja Pak Iman yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau strategi atau kasus-kasus itu ya kita hanya melihatnya satu ya dari ini apa istilahnya tingkat nilai ataupun apa ya istilahnya itu kebenaran nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya ataupun tingkat pendapat ataupun apa ya argumen dari masalah tersebut dari yang disampaikan itu sejauh apa ya kita tinggal melihat ini memang sesuai fakta
oh ini sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan dan ini melanggar sesuatu yang memang dilematis tadi, ya kita harus mengambil keputusannya di situ seperti itu. Jadi intinya strateginya ya kita ya pendapat yang paling baik dan paling benar, yang penting tidak merugikan anak. Karena yang penting dan benar, yang tidak merugikan anak gitu ya. betul. Meskipun anak salah, tapi kita asumsikan bahwa anak ini tidak salah. Karena kalau sekali kita mengklaim anak ini salah, takutnya nanti malah membekas ke anak. Oh iya. Jadi meskipun kita ini anak salah, tapi kita asumsikan bahwa anak ini tidak salah, tapi hanya perbuatannya saja yang tidak pas. Tidak pas, tidak sesuai nonton ya. Tidak sesuai. Oh iya. Seperti itu. Oh seperti itu ya jawabannya Pak ya. Gitu. Terima kasih Pak Iman. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan ini Pak. Hal-hal apa saja Pak Iman yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika tadi Pak? Ya, kesulitan pengambilan keputusan itu ya sebenarnya kesulitannya sangat sulit Pak. Ya, karena betul. harus mengambil keputusan anak ini mau lanjut atau tidak, atau tetap kita pertahankan kan gitu. Betul. Tapi ya kita tetap harus profesional dengan aturan norma yang sudah kita buat, Betul. ditambah dengan poin-poin yang tadi anak sudah. Jadi strategi atau tantangan terberat saya itu ya adalah ketidakenakan itu tadi sebenarnya. Tapi Dilematika. betul, tapi mau nggak mau saya harus memilih dan harus memutuskan kan. Jadi saya memutuskannya itu tadi, ya tantangan terbesarnya itu nanti ya dengan orang tua kita nggak nyaman, dengan lingkungan, gitu kan. Tapi kan yang penting saya melakukan itu, keputusan itu berdasarkan keputusan yang benar, yang terbaik, diambil yang terbaik itu nggih Pak. Walaupun itu ada tantangan di dalam hati. Pernah Pak ini orang tua itu anaknya saya pindahkan, tapi orang tua menginginkan anaknya tetap lanjut di sekolahan kami, bahkan melibatkan pihak ketiga. Akhirnya kami jelaskan bahwa kenapa kami harus memutuskan itu, karena kami melindungi anak-anak yang ada di dalam sekolah ya, karena lebih banyak daripada yang sakit lah istilahnya seperti itu. Ya seperti kita mengamputasi tangan lah. Kalau kita nggak amputasi kan takutnya merembet kan seperti itu. Betul. Dan ini juga sebagai penilaian orang tua yang lain kan juga sama melihatnya seperti itu. Jadi itu keputusan yang sulit sebenarnya, tapi harus kita lakukan. Dan alhamdulillah dengan penjelasan, dengan pendekatan kami, alhamdulillah tidak ada masalah dan orang tua akhirnya menerima dengan lapang dada. Intinya kuncinya di pendekatan Pak ya. Oke. Baik Pak Iman, terima kasih. Selanjutnya Pak Iman, ada pertanyaan, apakah Pak Iman memiliki sebuah tata kelola Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Pak Iman langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Iman jalankan selama ini? Ya, jadi kita tidak diselesaikan di tempat terus terang. Jadi seperti tadi, karena kita tidak bisa memutuskan secara sepihak. Misalkan anak berlari misalkan, langsung diputuskan kamu keluar, kan nggak bisa. Kita tetap harus membuat, oh ini kami jadwalkan hari ini kan terjadi masalah, kita buat schedule, misalkan besok kita undang orang tua, kita jelaskan ke orang tua, terus hari kedua kita buat rapat internal tadi, manajemen, peraturan-peraturannya, baru setelah itu kita putuskan, baru kita undang lagi orang tua sebagai pengambil keputusan bahwa anak ini seperti apa, mau lanjut atau sanksi apa. Jadi memang kita terjadwal, jadi tidak langsung di tempat ditunjuk, itu tidak, terjadwal. Terima kasih Pak, jawabannya baik. Untuk selanjutnya Pak, adakah Pak seorang atau faktor-faktor apa, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Iman sebagai Kepala Sekolah NU Bandar Pak ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita ya memanajemen itu dari top manajemen, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terus kepala kompetensi dan wali kelas itu yang sering kami libatkan dalam pengambilan keputusan, ditambah dengan BK lah.
Ini yang tidak bisa kita tinggalkan. BK ya, Ya. peran penting sama ini Betul. ketua kompetensi kan Iya, tadi Pak ya. di masing-masing jurusan itu kan yang mengetahui lebih detail anak tersebut kan seperti itu. Ajurnya ya. Betul. Ketua seperti jurusan. itu. Iya. Oke. Iya. Baik Pak Iman. Selanjutnya ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Iman sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di 5 etika tadi? Ya pelajaran kami ya harus ya yang paling mendalam itu Pak Ita ya memang harus memutuskan itu harus tegas, Betul. tidak harus pilih-pilih ya. Tegas, tidak pilih-pilih gitu. Betul, seperti itu, dan kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Seperti itu. Jadi Tegas, tidak pilih-pilih dan berani bertanggung jawab saat mengambil keputusan. Betul. betul. Setelah diputuskan ya harus berani bertanggung jawab. Jangan meskipun ada protes apapun dengan didukung tapi dengan bukti-bukti yang sudah kuat ya, jadi kita kan nyaman seperti itu Pak. Jadi yang kami lakukan selama ini seperti itu yang bisa saya ambil seperti itu. Jadi kuncinya yaitu tegas, tidak pilih-pilih, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan ada bukti Ya, pendukung ya, intinya seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Iman. Selanjutnya Pak, terima kasih Pak Iman ya atas waktu yang telah diberikan pada saya ya Pak ya. Semoga dari apa yang telah Pak Iman sampaikan terkait kasus-kasus dalam pengambilan keputusan di 5 etika tadi Pak, menjadikan saya banyak belajar dalam pengambilan keputusan Pak. Terima kasih Pak Iman sudah meluangkan waktu ya, mengganggu waktunya panjenengan ya. Ya, kami dapat belajar dari pengalaman yang sudah Pak Iman ceritakan tadi. Mudah-mudahan bisa saya ambil ilmu ya untuk kedepannya. Terima kasih. Kami juga masih belajar Pak, jadi saling mengisi Pak. Terima kasih ya Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.